Pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah atau kumpul kebo semakin marak terjadi di Indonesia. Selamat datang di Nala Krem, menyibak fakta yang ada. Fenomena ini masih saja terjadi meski norma hukum dan agama tidak menyetujui adanya hal ini. Salah satu penyebab utama para anak muda memutuskan untuk melakukan kohabitasi atau tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan adalah adanya pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan. Saat ini, tidak sedikit anak muda yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan yang rumit. Sebagai gantinya, mereka memandang kumpul kebo sebagai hubungan yang lebih murni dan bentuk nyata dari cinta. Berbeda dengan Eropa Barat dan Utara, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, di Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama, kumpul kebo tidak mendapatkan pengakuan legal. Jikapun terjadi, kumpul kebo hanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan dinilai sebagai langkah awal menuju pernikahan. Di Indonesia, studi pada 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk kumpul kebo bersama pasangan, yakni beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, hingga penerimaan sosial. Hasil analisisnya terhadap data dari Pendataan Keluarga 2021 PK21 milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, 0,6% penduduk Kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi. Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% diantaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal. Pihak yang paling berdampak secara negatif akibat kumpul kebo adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Dalam kohabitasi, ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi dukungan finansial berupa nafkah. Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset dan finansial, alimentasi, hak waris, penentuan hak asuh anak, dan masalah-masalah lainnya. Sementara itu dari segi kesehatan, kumpul kebo dapat menurunkan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Sejumlah penyebab dampak negatif akibat kohabitasi adalah minimnya komitmen dan kepercayaan dengan pasangan dan ketidakpastian tentang masa depan. Menurut data PK21, sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62% mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26% lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Lalu, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional. Anak dapat mengalami kebingungan identitas dan memiliki perasaan tidak diakui karena adanya stigma dan diskriminasi terhadap status anak haram, bahkan dari anggota keluarga sendiri. Hal ini menyulitkan mereka untuk menempatkan diri dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Jangan biarkan rasa cinta menuntun ke jalan yang salah. Kehormatan dan ketulusan sejati hanya lahir dalam ikatan yang halal. Menjaga batas adalah cermin cinta sejati, yang menghormati diri sendiri dan pasangan di hadapan Tuhan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bantu akun ini agar berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.